Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi sejarah perkembangan ekonomi Islam ke Eropa pada abad pertengahan. Awal abad pertengahan barat, Kristen tidak memiliki dasar untuk pengembangan ekonomi. Hubungan antara Kristen dan Islam terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk hubungan peperangan, dan yang kedua dalam bentuk hubungan asimilasi ilmu pengetahuan. Konflik yang mewarnai hubungan Kristen dan Islam bukan berarti bahwa kedua agama ini tidak bisa hidup rukun. Justru dengan tragedi tersebut memunculkan beberapa solusi agar kedua umat beragama tersebut tidak berseteru dan mengantarkan keduanya untuk tetap berhubungan secara harmonis. Fakta sejarah yang ada menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi di Eropa dimulai oleh para filosof skolastik. Dalam karya An Essay on Medieval Economic Teaching dari Barat, O'Brien menyatakan, tidak ditemukan penulis pada awal abad pertengahan, dari abad ke-8 sampai abad ke-13 yang meninggalkan jejak pemikiran kepada kita sampai masa kini, yang menjawab persoalan ekonomi. Penyebab total kurangnya minat dalam persoalan pokok ekonomi, salah satunya adalah kondisi kemiskinan masyarakat. Dengan hampir tidak ada industri dan perdagangan, sementara yang lain pun kekurangan tradisi ekonomi pula. B. Koneksi Mediterania. Laut Mediterania merupakan laut pedalaman yang berada di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Karena posisinya yang strategis secara politik ekonomi, Laut Mediterania menempati posisi yang sangat penting sebagai outlet atau tempat perdagangan maritim selama beberapa abad antara dunia Islam dan Eropa. Jauh sebelum kehadiran Islam di Saudi Arabia, sudah ada rute-rute perdagangan yang selama beberapa abad dilalui oleh para pedagang. Dalam pada itu, di dunia Eropa Kristen, terdapat pula rute-rute perdagangan dari negeri-negeri di wilayah dalam Eropa yang akhirnya sampai di Mediterania dan bahkan ke dunia Islam. Mediterania sejak abad ke-8 hingga abad-abad yang kemudian benar-benar menjadi koneksi antara dunia Islam dan Eropa Kristen. Bagi orang Romawi, Mediterania merupakan pusat komunikasi karena provinsi-provinsi yang ada di sekitarnya. C. Tesis kesenjangan besar suatu masalah. Joseph Schumpeter menyatakan bahwa terdapat kesenjangan sejarah sekitar 500 tahun dalam sejarah ekonomi setelah diawali oleh Yunani kuno. Merujuk pada kesenjangan besar periode tersebut yang merentang sejak keruntuhan peradaban Yunani hingga munculnya karya Thomas Aquinas. Menurut Schumpeter, apa yang membedakan abad ke-13 dengan ke-12, ke-11 dan abad-abad adalah revolusi yang terjadi pada masa Aquinas dan para cendekiawan di bidang teologi dan pemikiran filsafat. D. Artikel Joseph Spengler tahun 1964, penekanan berlebihan elemen Yunani pada pemikiran ekonomi Islam dan sebagainya. Artikel Joseph Spengler di tahun 1964 adalah yang pertama kali menentang tesis kesenjangan besar Schumpeterian. Bahkan tanpa dia menyebutkan demikian, melalui tulisannya, Spengler menjadi sejarawan ekonomi barat pertama yang mengakui kontribusi pemikiran Muslim abad pertengahan dan memandangnya sebagai signifikan. Spengler percaya lebih dari hal lain bahwa Ibnu Khaldun mempunyai pandangan yang dalam terhadap esensi keseluruhan pengetahuan pada zamannya. Dia mampu mengevaluasi bentuk-bentuk kebudayaan di zamannya, dan dia mampu merefleksikan secara cermat pemahaman yang dimiliki ahli hukum dan pengacara kontemporer mengenai praktik-praktik ekonomi dan keuangan yang biasanya tidak terdapat di buku-buku. E. Dampak manifestasi cendekiawan Muslim. Pengaruh Muslim di Barat pada abad pertengahan juga jelas secara nyata dari nama berbagai institusi ekonomi dan praktik bisnis orang-orang Arab asli.
Mungkin pengaruh terbesar umat Islam di Eropa abad pertengahan yang muncul dalam bentuk perubahan pandangan para sarjana ilmu pengetahuan dan pengusaha Eropa adalah pada bidang perdagangan dan pertukaran. Pertukaran adalah perwujudan dari pengaruh salah satu saluran dengan gagasan ekonomi dan para cendekiawan yang mempengaruhi Barat. Dengan demikian, perubahan sikap dari Eropa abad pertengahan menuju perdagangan sebagai akibat kontak dengan para cendekiawan dan pengusaha muslim serta sebagai akibat dari munculnya sistem ekonomi merkantilisme adalah titik balik dalam sejarah pemikiran ekonomi. F. Aktivitas ekonomi dalam Islam abad pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan berlangsung sampai dengan abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Periode kedua atau abad pertengahan dimulai pada abad ke-11 yang dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan di masa lampau mampu menyusun konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi. Pada periode kedua atau abad pertengahan, terdapat pemikiran-pemikiran besar yang karyanya banyak dijadikan rujukan hingga kini. Misalnya Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi. G. Pandangan Islam terhadap perekonomian dan kebijakan ekonomi sebelum abad ke-9. Muslim abad pertengahan telah memiliki dan menyatakan pandangan yang positif terhadap aktivitas ekonomi sebelum abad ke-9. Ketika Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun memerintahkan penerjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Kenyataannya, sejumlah cendekiawan dan ahli hukum telah menulis tentang berbagai isu-isu ekonomi, hampir sejak awal kelahiran Islam. Nabi Muhammad terkenal dengan perkataannya bahwa negara seharusnya hanya punya peran terbatas dalam proses produksi, struktur pasar, dan pergerakan harga. Menurut Elias Tuma, peran negara dibatasi pada faktor-faktor yang bisa mengganggu kondisi normal dalam kompetisi dan penentuan harga melalui invisible forces atau kekuatan tak terlihat, yaitu kehendak Tuhan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Meskipun demikian, ketika intervensi negara dirasakan perlu, harus dilakukan seminimal mungkin dan dilakukan melalui mekanisme pasar. H. Kontribusi Muslim abad pertengahan terhadap sejarah ekonomi setelah abad pertengahan. Perkembangan Islam mengalami fase kemajuan pada tahun 650 sampai 1250 Masehi yang ditandai dengan sangat luasnya kekuasaan Islam, ilmu dan sains mengalami kemajuan dan penyatuan antar wilayah Islam. Tidak mengherankan pengaruh Islam sampai ke Indonesia menjelang abad ke-11 hingga abad ke-13. Masyarakat Muslim sudah ada di Samudra Pasai, Pelak, dan Palembang di Sumatera. Para cendekiawan Muslim mengawali perjalanan intelektual mereka secara lengkap dengan mentransformasikan ilmu pengetahuan bahwa ketentuan Tuhan memberikan motivasi yang kuat kepada mereka, sehingga mereka tidak takut mempelajari warisan ilmu pengetahuan manusia yang telah ada. Para cendekiawan Muslim tidak mengambil filsafat Yunani dan pemikiran ekonomi tanpa penilaian kritis. Para cendekiawan Muslim menyusun karya-karya yang berbeda dari generasi ke generasi Yunani. Sebuah perhatian utama dalam karya cendekiawan Muslim tentang maslahah atau kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum. Sebuah konsep yang meliputi semua urusan manusia, ekonomi, dan lain-lain, serta konsep yang menetapkan hubungan erat antara individu dan masyarakat. Pengaruh terbesar umat Islam di Eropa abad pertengahan berupa bentuk perubahan pandangan para sarjana ilmu pengetahuan dan pengusaha Eropa adalah bidang pedagang dan pertukaran. Pertukaran adalah perwujudan dari pengaruh salah satu saluran dengan gagasan ekonomi dari para cendekiawan Muslim yang mempengaruhi Barat. Dengan demikian, perubahan sikap dari Eropa abad pertengahan menuju perdagangan sebagai akibat kontak dengan para cendekiawan dan pengusaha Muslim serta akibat dari munculnya sistem ekonomi merkantilisme dan titik balik dalam sejarah pemikiran ekonomi. Transmisi ilmu pengetahuan dan pengaruh kaum skolastik.
Revolusi yang dibawa oleh Aquinas dan kaum skolastik dipengaruhi oleh cendekiawan Muslim. Selain itu juga merupakan reaksi terhadap rasionalisme Islam Yunani yang diperkenalkan ke dunia Kristen Latin abad pertengahan oleh Ibnu Sina, Farabi, dan Ibn Rushd beserta para pengikutnya. Wilayah Muslim dan Kristen berdampingan. Spanyol berada di bawah pemerintahan Islam selama lebih dari 7 abad, sementara sebagai Italia Selatan selama 1 abad. Perang Salib yang sudah berlalu lama memperkenalkan Kristen kepada beberapa konsep dan lembaga Islam. Karya para cendekiawan Muslim dunia terjemahkan ke dalam bahasa Latin dan terjadi banyak persatuan antara kedua peradaban. Pengaruh ekonomi dapat menyerang masyarakat Eropa abad pertengahan melalui jalur perdagangan dan penyebaran budaya dari sistem dan proses ekonomi Islam. Perjanjian kemitraan terbatas yang umum di Eropa Latin abad pertengahan diyakini berasal dari Romawi. Namun, seperti yang ditunjukkan Ujwit, kemitraan terbatas dan bentuk analisis lainnya diprakarsai oleh Islam dan terjadi pada abad pertengahan sebagai hasil dari kontak antara Islam dan Amerika Latin, termasuk tulisan-tulisan para sarjana Islam abad pertengahan. Kutipan-kutipan dari karya cendekiawan Muslim ini tidak ditemukan dalam karya kaum skolastik abad pertengahan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, dalam Perang Salib, Kristen termasuk para cendekiawan merendahkan Islam dan Muslim. Barangkali karena pandangan yang negatif terhadap Muslim ini, maka Eropa membesar-besarkan ketergantungan terhadap warisan Yunani dan Romawi dan mengucilkan pengaruh Islam. Yang kedua, kaum skolastik merasa Islam dan ide dari cendekiawan Muslim mengancam dogma Kristen. Yang ketiga, mengutip tanpa mengakui sumbernya merupakan praktik umum bagi para cendekiawan pada zaman itu. Itulah dia penjelasan singkat materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.